Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menerangkan masalah pemrograman dinamik atau dynamic programming atau sering juga disebut dengan multitahap. Mengapa disebut dengan dynamic programming? Sebenarnya mulanya muncul persoalan ini adalah ketika persoalannya itu dapat dipecah atau dibuat beberapa tahapan dan dia bergantung dengan waktu. Jadi waktu yang menentukan. Jadi tidak mungkin waktu katakanlah hari ini hari Ahad gitu, kemudian nanti Senin, Selasa, Rabu itu dimulai dari Senin kemudian ke Ahad kemudian ke Rabu, itu nggak mungkin. Tetapi dengan berjalannya waktu ternyata ada beberapa persoalan yang dia tidak bergantung dengan waktu, tetapi dia bisa diselesaikan dengan dynamic programming, sehingga akhirnya dikenal sebagai persoalan multi tahap, yaitu persoalan yang bisa dipecah menjadi beberapa tahap, yang setiap tahapnya dia punya keputusan, maka kita bisa menggunakan dynamic programming sebagai modelnya, dan kita akan selesaikan dengan pola yang ada di persoalan dynamic programming. Oke. Nanti ilustrasinya yang paling mudah menggambarkan masalah ini adalah rute terpendek. Nanti kita lihat persoalannya. Tapi sebelum besar kita lihat dynamic programming adalah teknik matematis yang sering digunakan untuk pembuatan serangkaian keputusan yang saling berkaitan. Jadi ada beberapa keputusan, yaitu rangkaian keputusan, itu tadi multi tahap yang saling berkaitan antara tahap satu dengan tahap berikutnya. Tetapi kaitan ini bisa kita rubah. Kalau ketika dia bergantung dengan waktu, pasti ya tetap tidak akan pernah berubah. Tapi ketika dia multi tahap tapi tidak bergantung dengan waktu, maka dia nggak ada masalah. Kita ubah-ubah tahap satunya, tahap 2-nya, dan tahap 3-nya kita ubah-ubah, nggak ada masalah. Untuk memudahkan ilustrasi, nanti bisa di slide berikutnya berkaitan dengan ketika persoalannya adalah tidak bergantung dengan waktu. Yaitu kalau salah satu contohnya ketika kita punya dana, kemudian ada katakanlah peluang untuk kita lakukan saham, pembelian saham atau keikutsertaan kita dalam usaha. Dan ada 3 usaha, maka usaha 1 bisa menjadi tahap 1, usaha 2 itu tahap 2, usaha 3 itu tahap yang ketiga. Nah, ini bisa akan kita ganti tahapnya, bisa. Maksudnya tahap 2, usaha 2 bisa menjadi tahap pertama, usaha 1 menjadi tahap kedua, usaha 3 menjadi tahap ketiga. Itu nggak ada masalah karena dia tidak bergantung dengan waktu. Oke. Tapi memang tetap ada rangkaian dan saling berkaitan. Dynamic programming itu menyediakan prosedur matematis untuk menentukan kombinasi dari keputusan-keputusan yang memberikan nilai optimal terhadap keseluruhan masalah yang dihadapi. Jadi nanti prosedurnya matematis, dan ini ada banyak keputusan, dan di setiap tahap ada keputusan, dan nanti ada beberapa kombinasi yang mungkin yang nanti akan dipilih. Dengan menggunakan prosedur di dynamic programming, maka dia akan dipilih dan didapatkan solusi yang optimal dalam hal ini. Oke, tetapi ini persoalannya yang dihadapi oleh dynamic programming adalah bahwa dynamic programming tidak punya formulasi matematik baku, artinya tidak ada bentuk standarnya. Ada yang seperti kita gunakan turunan, ada yang tidak ada turunannya sama sekali, jadi kita pakai informasi tidak ada turunan, cuma informasi perhitungan biasa. Ada yang ada polanya, ada yang tidak berpola, tetapi dengan yang seperti tadi, dengan perhitungan turunan misalkan, atau rumus iteratif yang lainnya. Jadi memang metode standar, bentuk standarnya tidak ada. Karena itu, dynamic programming adalah suatu tipe pendekatan umum dari penyelesaian masalah
Dan persamaan-persamaan khusus yang digunakan harus dibuat dan dikembangkan agar sesuai dengan masalah yang dihadapi. Nah, perhatikan bahwa di sini persamaan-persamaan khusus digunakan dan harus dibuat dan dikembangkan agar sesuai dengan masalah yang dihadapi. Jadi masalah A bisa saja menggunakan metode B atau proses B, tapi masalah C belum tentu bisa digunakan metode B atau proses B tadi. Jadi khas untuk suatu persoalan. Tapi bisa saja masalah E itu dengan proses seperti B bisa terjadi juga. Ini contohnya yang paling mudah untuk memberikan ilustrasi mengenai dynamic programming adalah masalah perjalanan kereta. Jadi ini diceritakan seorang pencari keberuntungan dari Missouri di Amerika sana akan pergi ke barat untuk bergabung dengan pencari emas di California. Ini di ilustrasinya di abad ke-19, di mana waktu itu masih ya persoalan masalah perampok ini ya. Jadi waktu zaman banyak koboi di sana itu ya. Petualang itu harus menempuh perjalanan yang menggunakan stagecoach. Stagecoach itu kereta kuda melalui negara sepi penduduk yang masih terdapat bahaya serangan oleh para perampok. Jadi di Amerika waktu itu masih belum teratur, nanti masih banyak perampokan mungkin oleh koboi-koboi yang tidak yang jahat lah, seperti itu. Ada juga serangan yang dilakukan oleh Indian, itu penduduk asli di sana. Jadi ini menggambarkan situasi yang tidak teratur di sana. Walaupun tempat awal dan tujuan adalah tetap, dia memiliki banyak pilihan tentang state. State adalah daerah yang kemudian menjadi negara bagian. Dalam hal ini, state adalah kejadian. Yang mana yang harus dia tempuh. State mana atau daerah atau negara bagian mana yang harus dia tempuh, sehingga rute yang mungkin ditempuh dan dia adalah yang paling minimal, yang paling kecil dalam hal ini, kecil dalam hal biaya asuransinya, karena ini berkaitan dengan asuransi. Kalau berkaitan dengan jarak, belum tentu jarak yang pendek itu asuransinya adalah lebih murah, belum tentu. Kita lihat gambarannya seperti berikut. Jadi digambarkan sebagai jaringan dengan stage itu adalah node atau lingkaran-lingkaran atau titik-titik yang di dalam ada huruf A, B, C, dan seterusnya. Dengan A menyatakan titik awal, itu adalah Missouri, dan J menyatakan titik akhir, yaitu daerah California, dari A ke J. Maka di situ ada 2, 4, 3, itu adalah biaya polisnya. Semakin murah, semakin dia aman gitu ya. Oke. Maka lihat di situ dari A itu menuju B, C, dan D saja. Nggak mungkin A menuju E. Nggak mungkin A menuju H gitu ya. Jadi A menuju B, C, D adalah tahap yang pertama. Dan B, C, D menuju E, F, G adalah tahap yang kedua. E, F, G menuju H, I adalah tahap yang ketiga. HI menuju J adalah tahap yang keempat. Jadi nggak mungkin dalam hal ini dari A itu menuju G langsung, nggak mungkin. Dan E kembali ke B juga nggak mungkin. Maka ini bergantung dengan waktu. Jadi kalau perjalanan sudah sampai ke B, C atau D, maka dia akan ke E, F atau G, nggak mungkin ke H. Atau kalau dia sudah ke H atau I, nggak mungkin dia balik ke B. Jadi bergantung dengan waktu. Gambarannya seperti itu. Dan ini independen, tiap tahapnya dengan tahap lain ini independen. Artinya ketika tahap A memutuskan lewat B, belum tentu ketika tahap pertama ya, tahap kedua itu dia akan pilih B, belum tentu. Dia bisa saja dia pilih yang C, itu yang paling kecil, dan seterusnya. Setiap keadaan atau states atau tadi adalah daerah atau sekarang negara bagian digabungkan sebagai lingkaran berhuruf.
Dengan demikian ada 4 tahap atau stage ya, yang diperlukan untuk berjalan dari titik pemberangkatan di keadaan A, Missouri, ke tempat tujuan di keadaan J, California. Orang tersebut sangat memperhatikan keamanan dirinya. Dia menentukan rute yang paling aman berdasarkan pada murahnya biaya polis asuransi yang ditawarkan kepada setiap penumpang kereta. Karena daerahnya tidak aman, maka dulu ini gambaran dulu itu sudah ada asuransi jiwa. Jadi semakin dia tidak aman, semakin ada risiko terjadinya kecelakaan, maka polisnya akan besar. Semakin aman, jadi semakin jarang atau kecil peluangnya untuk terjadinya kecelakaan atau tadi perampokan tadi, maka dia semakin kecil biaya polisnya gitu ya. Nah, ini gambarannya. Jadi rute paling aman adalah rute yang total polis asuransinya paling murah. Ya, polis standar pada perjalanan kereta dari keadaan I ke keadaan J dinotasikan dengan CIJ ya, yang tadi itu 2, 3, dan 4 tadi itu adalah CIJ atau biaya polisnya. Nah, tunjukkan pada tabel berikut, nanti akan kita buat tabelnya untuk memudahkan. Nah, persoalannya adalah rute mana yang meminimalkan biaya total polis asuransi. Nanti bukan jarak minimal, tapi minimal biaya polis asuransinya yang bermakna murah, bermakna paling aman. Jalan yang paling aman dari titik awal ke titik akhir dari Missouri ke California.